Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada beberapa video yang lalu, kami telah membahas ciri-ciri murai batu mabung, murai batu dipaksa mabung, serta ada beberapa video pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman rawatan hal-hal yang perlu dihindari murai batu setelah mabung. Oke kawan, kita lanjut ke pembahasan hal-hal yang perlu dihindari pada murai batu setelah mabung. Kenapa saya sampaikan mabung ya kawan kicau? Jadi yang dimaksud mabung di sini itu di sangkar ya, di atas karpet itu sudah tidak nampak ketombe ya kawan kicau, ataupun itu seperti kelopak yang berwarna putih ya kawan kicau, itu sudah tidak nampak. Ataupun untuk dari segi ekor jago nih ya, apabila memang ekor jagonya itu sudah mentok, itu sudah tidak terlihat di pangkal ekor jago itu ya, sudah tidak ada rebung ataupun kelopak yang berwarna putih. Jadi apabila murai batu sudah tidak nampak ketombe ataupun ekor jagonya dikatakan sudah mentok, itu sudah tidak ada rebung ataupun istilahnya itu kelopak di pangkal ekor jagonya, itu bisa dikatakan murai batu kita sudah tuntas mabung. Jadi ada beberapa hal ya kawan kicau, hal-hal yang perlu dihindari murai batu setelah mabung. Di antaranya penjemuran terlalu lama. Kenapa saya katakan penjemuran terlalu lama? Apabila kita melakukan penjemuran terlalu lama, itu berbahaya ya. Sepengalaman kami nih ya kawan kicau, itu ke sayap nih, ke sayap murai batu itu akan nampak bergelombang. Begitu pula pada ekor jago ya, itu akan langsung nampak bergelombang. Kita bisa lihat 1 atau 2 jam ke depan ya, itu bisa kelihatan dampaknya ya, apabila murai batu kita lakukan penjemuran terlalu lama. Jadi murai batu yang setelah mabung nih ya kawan kicau, itu jangan sampai dilakukan penjemuran terlalu lama. Penjemuran kita bisa kenalkan lagi nih ya, apabila murai batu itu tuntas mabung ya, kita kenalkan dulu yang namanya penjemuran. Dari tahap awal ya, kita lakukan dulu pengembunan, terus lakukan ke penjemuran. Itu dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan. Apabila kawan kicau melakukan penjemurannya untuk tahap awal ya, 5 menit, itu bisa lakukan untuk kedepannya 10 ataupun 15 menit, namun dalam ini ya istilahnya tidak terpapar langsung sinar matahari yang terlalu terik. Itu dari segi penjemuran. Jadi diusahakan jangan terlalu lama dalam segi penjemurannya. Untuk selanjutnya nih ya kawan kicau, sepengalaman kami nih ya, hal yang perlu dihindari ketika murai batu setelah mabung, itu murai batu kita trek, itu sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu ya. Yang dimaksud di trek di sini itu kita pertemukan dengan murai batu lain ya, untuk mengetes kah itu. Jadi pengalaman kami juga nih ya, kadang kami sebagai pemilik murai batu itu penasaran gitu, ingin melihat mentalnya gitu ya, mentalnya seperti apa sih ini setelah mabung. Biasanya kan murai batu setelah mabung itu mentalnya ya, khususnya mental tempur itu semakin meningkat atau bertambah ya kan kicau. Jadi seperti saya dulu juga, ini pengalaman saya gitu ya, itu pengen buru-buru di trek ya kawan kicau. Jadi untuk melihat mentalnya itu sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu ya, jangan dilakukan. Terlebih murai batu itu kan belum di fisik ya. Jadi dimaksud di fisik di sini tuh diumbar, di dalam umbaran ya, itu jangan dilakukan. Kalau memang murai batu kita sudah diumbar ataupun gitu seperti ini ya, kita bisa perkirakan nih 1 atau 2 minggu sebelum ekor jago itu benar-benar mentok ya, murai batu kita bisa langsung masukkan ke umbaran.
Supaya apa? Supaya murai batu itu dari bulu sayap, bulu ekor jago itu akan semakin kencang ataupun erat ya. Seperti itu ya kawan kicau. Jadi jangan sampai dilakukan pengetrekan sebelum murai batu kita itu difisik, ataupun kalau pada manusia ataupun orang itu ya, itu sebelum olahraga lah ya. Dari segi penjemuran belum benar-benar mapan, dari segi fisik gitu ya istilahnya, harus memang benar-benar kuat sebelum murai batu kita trek. Terlebih nih ya, bagi kawan kicau ya yang suka kegantangan, bagi kawan kicau yang murai batunya biasa digantangkan, itu memang harus benar-benar murai batu yang memiliki fisik yang kuat ataupun murai batu yang sehat ya. Apabila murai batu kita sudah biasa diumbar ya, mohon maaf, apabila murai batu kita biasa diumbar, apabila digantangkan ya kawan kicau, itu apabila menemui lawan yang lebih tua atau menemukan musuh yang lebih menekan dari segi materi, itu setidaknya murai batu kita itu bisa bertahan, ataupun justru malah sebaliknya, murai batu kita itu akan lebih meningkat mentalnya dibandingkan dengan mental murai batu yang ada di hadapannya. Itu sepengalaman kami ya kawan kicau. Jadi mental murai batu kami itu ataupun kawan kicau itu akan meningkat setelah murai batunya diumbar ataupun dilakukan penjemuran secara bertahap dan secara maksimal. Itu dari segi mental tempurnya akan semakin bagus. Channel kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.